Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ikhwatu iman, sahabat Persis Jabar, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rumul Ghafur, yang mana dengan inayah, iroda dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa walau melalui dunia maya. Semoga aktivitas kita sepanjang hayat dicatat Allah sebagai amal soleh, bekal kita menuju alam akhirat. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa tantangan dakwah kian berat. Karena kita maklumi bahwa pergerakan-pergerakan yang mencoba untuk mengalihkan dari gerakan dakwah Islamiyah kepada gerakan-gerakan yang sifatnya rivalisme agama, pluralisme agama, maka kita dapat lihat bagaimana begitu masifnya dan terus-menerus melaksanakan program yang sistematis dan luar biasa. Sehingga dampaknya kita bisa rasakan banyak orang yang kian hari seakan-akan kehilangan jati diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Bahkan mereka bangga dengan slogan-slogan yang notabene itu bukan berasal dari ajaran Islam. Sejatinya hal ini telah diuraikan oleh Syekh Dr. Sholih bin Fauzan Hafidhahullah dalam kitab beliau yang dikenal dengan nama Muqarrar Tauhid, di mana beliau mengatakan bahwa al-ihrafu anil aqidah shahihah lau asbabun tajibu ma'rifatuha wa ilajuha, bahwa penyimpangan dari akidah yang sahih itu mempunyai beberapa sebab yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, mengenalinya, dan sekaligus mencoba menterapinya, mengobatinya. Min ahamiha, di antara yang berat atau yang penting untuk kita perhatikan sebagai sumber penyebab adanya penyimpangan akidah, beliau menyebut yang pertama itu adalah sifat al-jahlu bil aqidati shahihah, yaitu sifat jahil, sifat ketidaktahuan terhadap akidah yang benar. Artinya orang sudah tak mengenal lagi mana akidah yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tampaknya kebodohan terhadap akidah yang benar ini, kalau lihat uraian dari beliau, itu juga melupakan akibat dari sebab yang lain. Sababuhu al-i'radu an ta'alumiha wa ta'limiha. Ternyata kejahilan orang terhadap akidah yang benar itu dikarenakan sifat i'rad, yaitu berpaling diri daripada proses ta'alum wa ta'lim, proses belajar dan mengajar. Sehingga kita dapat lihat karena faktor keengganan orang mengkaji tauhid, keengganan orang mengaji tentang akidah yang benar, akibatnya mereka tidak lagi mengenal mana akidah yang benar diridhoi Allah dan mana akidah yang salah atau menyimpang. Kata beliau, auqilatul ihtimami wa inayati biha, atau juga penyimpangan itu yang menimbulkan kebodohan itu adalah karena kurang perhatian masyarakat terhadap urusan akidah. Di sini menjadi satu persoalan bagi kita semua, karena memang faktanya tak jarang orang pada hari ini sudah berorientasi duniawi semata. Jadi hidupnya itu untuk dunia saja. Inilah yang kemudian kita sayangkan, padahal seharusnya kehidupan seorang muslim itu bermoto hayatuna kulluha ibadah, bahwa hidup kita itu diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah. Karena itulah sejatinya kita dilahirkan ke alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah di dalam surat Ad-Dariyat, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan atau memaknai illa liya'buduni itu adalah illa yuwahhiduni, kecuali untuk bertauhid kepadaku, mengesahkan aku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan ayat tersebut. Sehingga sejatinya kebutuhan manusia dan tujuan manusia
yang asasi itu bukan yang dipandang sebagaimana orang biasa yang umumnya kita dengar bahwa kebutuhan primer manusia itu adalah sandang, pangan, dan papan. Jelas sebetulnya dalam perspektif Islam, kebutuhan primer manusia itu bukan itu. Kebutuhan primer kita itu adalah bagaimana kita bisa ibadah yang benar kepada Allah. Dan tak mungkin orang bisa ibadah yang benar kepada Allah tanpa basis ilmu. Nah, karena faktor utama dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan ada i'rad ani ta'alum wa ta'lim, itu berpaling daripada kegiatan belajar mengajar, maka jelas orang sudah tidak lagi bisa mengenal tauhid yang benar, sekaligus juga bagaimana mengabdi kepada Allah yang benar, alias beribadah kepada Allah yang benar. Selanjutnya kata Syekh Shalih bin Fauzan, ternyata dampak daripada keengganan orang belajar tauhid, malasnya orang untuk mengkaji tauhid, akan menimbulkan dampak yang lebih serius. Beliau mengatakan, wa bisa babi dalika yansha'u jailun la ya'rifu tilqal akidata wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yujaduha. Bahwa dikarenakan keengganan dan kurang perhatiannya terhadap urusan akidah, maka muncullah generasi yang mereka tidak mengenal akidah tersebut, bahkan sekaligus mereka pun tidak mengenal apa yang menyelesaikan atau apa yang menjadi lawan dari akidah itu. Artinya mereka tidak mengenal tauhid sekaligus tidak mengenal perbuatan syirik. Inilah pangkal kenapa orang kemudian identitasnya muslim tetapi kelakuannya seakan-akan dia tak ubahnya dengan agama yang lain. Nah, sehingga kata beliau ada dampak serius yang lain yang klimaknya faya takidu haqqo batilan wal batila haqqo. Ini puncaknya ketika orang sudah tidak lagi belajar tauhid, tidak mau mengerti akan ajaran Islam terkait dengan akidah Islamiyah yang benar. Ujung-ujungnya maka generasi ini punya pandangan hidup, punya keyakinan al-haq batilan wa batila haqqon. Ini adalah satu dampak penyakit yang serius dan sangat parah. Menganggap bahwa yang hak adalah batil, sebaliknya yang batil dianggap hak. Yang sesuai sunnah itu dianggap asing bagi dirinya. Tetapi yang tidak atau yang menyimpang dari sunnah itu dianggap ngetren, modern, dan sebagainya. Hadirin wa hadirat iman rahimakumullah. Pantas kalau kemudian sebagaimana dikutip oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitabnya ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jauh-jauh hari telah mengingatkan, innama tunqadul urul islami urwatan ida nasha fil islami ma la ya'riful jahiliyata. Hanyalah tali Islam itu akan terurai selai demi selai apabila di dalam Islam ini muncul orang yang tidak mengenal masalah jahiliyah. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang orang melakukan perbuatan syirik itu karena memang tidak mengenal atau tidak mengetahui itu perbuatan syirik. Sehingga seakan-akan dalam bab ibadah betul kepada Allah, tetapi ketika isti'anah mereka pada selain Allah. Padahal seharusnya kan ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah. Sebagaimana kita iklarkan dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, menyerahkan diri, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Di sinilah barangkali sahabat Persis Jabar yang menjadi persoalan inti bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengajak pada diri saya dan juga kepada antum semua yang menyimak video ini bahwa pangkal dari kesesatan penyimpangan akidah sahih itu disebabkan karena sikap i'rad, yaitu berpaling, enggan belajar ilmu tauhid, sehingga akibatnya mereka tersesat dari jalan yang benar, menganggap bahwa syirik adalah yang diridhoi Allah atau syirik itu adalah tauhid, tauhid adalah perbuatan syirik. Demikian mungkin pada kesempatan yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Intinya saya mengajak supaya kita belajar lagi ilmu tauhid dengan benar, sehingga mudah-mudahan apa yang digambarkan oleh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitabnya itu bisa kita hindari. Sekian mungkin yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Al-afu minkum. Kita pungkas saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudzu bi aidina ila ma fi khairul islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.